Perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan sehari setelah pemboman sekutu atas kota Hiroshima yaitu tanggal 7 Agustus tahun 194 BPUPKI diganti dengan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 sekutu menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. Kehancuran bisa akibat serangan sekutu dan pemboman atas kedua kota penting ini membuat Jepang tak terbukti dan menyerah secara resmi pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Pada hari yang sama 9 Agustus Soekarno dan Mob Hatta selaku pemimpinan PPKI serta Rajiman Wadeningrat selaku mantan ketua BPUPKI 1. Belum ada kepastian Jepang adalah kalah dan menyerah kepada sekutu, kendati pun kalah dan menyerah. Jepang tidak serta-merta melepaskan kekuasaannya atas Indonesia, maka di tengah tekanan psikologis akibat kalah melawan sekutu, proklamasi kemerdekaan tanpa restu dan sepengetahuan Jepang. 2. Jepang sendiri telah berjanji akan memberikan kepada Indonesia yaitu tanggal 24 Agustus tahun 1945, oleh karena itu sejalan dengan saran Marsikal Trauci Soekarno berpendapat bahwa yang tepat untuk memproklamasikan. Sementara itu golongan muda yang diwakili Sultan Syahrir bersikap non-kooperatif menurut golongan muda proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan sesuai keinginan rakyat Indonesia sendiri ujan atas usul ataupun persetujuan Jepang. Menurut pendapat golongan muda kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pemberian bangsa Jepang melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia. Keterangan antara golongan tua dan golongan muda itu semakin panas ketika ketiga tokoh dari Vietnam pada tanggal 12 Agustus. Pada tanggal 22 Agustus, sekembalinya dari Dalat Vietnam ketiga tokoh menyatakan bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan KPD Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang akhirnya menyerah ke sekutu sehari setelahnya yaitu tanggal 15 perjanjian penyerahan diri Jepang KPD sekutu. Isi pokok perjanjian KAP itu, as idet adat sekutu, akan mengendalikan negara-negara yang diduduki Jepang termasuk Indonesia. Sambil menunggu penyerahan kekuasaan, Jepang diwajibkan untuk menjaga situasi dan kondisi SNG mana adanya pada PD saat itu dan tidak boleh membuat kebijakan apapun. Pada tanggal yang sama yaitu 14 Agustus, golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis dan Chairul Saleh telah menerima kabar menyerahnya Jepang. Sebelumnya mereka juga telah menerima kabar tentang rencana sidang PPKI. Mereka menanggapi ini dengan kecewa. Menurut mereka, kekalahan orang disikapi secara tidak tepat oleh Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 15 Agustus sore Soekarno dan Hatta mengundang pertemuan PPKI pada tanggal 16 Agustus pukul 10 di kantor Dewan Sanyo Kalgi atau Dewan Penasehat Jepang dari kalangan TSBT.